kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar asam, basa, dan garam bersama Ibu Simanjunta. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang senyawa dan campuran. Senyawa itu merupakan gabungan dua unsur atau lebih. Dan pada campuran ada dua jenis, satu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen disebut juga dengan larutan. Jadi berdasarkan sifatnya larutan dibedakan menjadi larutan asam, basa, dan garam. Asam memiliki sifat yaitu satu, berasa masam yang bisa kita rasakan dari buah-buahan seperti buah apel, pir, jeruk, lemon, dan anggur. Rasa masam dari apel dan pir berasal dari kandungan asam maleat, sedangkan rasa masam dari jeruk dan lemon berasal dari asam sitrat. Sedangkan rasa masam dari anggur berasal dari kandungan asam tartar. Jadi karena berasal dari buah-buahan atau makhluk hidup, disebutlah jenis asam tersebut asam organik. 2. Bersifat korosif. Maksudnya di sini jika asam seperti asam sulfat, H2SO4, asam klorida, HCl, asam nitrat, HNO3 bereaksi dengan logam akan merusak logam atau logam menjadi berkarat. Bisa juga menyebabkan luka pada kulit jika asam-asam tersebut terkena kulit kita. Jadi karena tidak berasal dari makhluk hidup, disebutlah jenis asam anorganik. Sifat ketiga, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Kertas lakmus adalah kertas dari bahan kimia yang mengubah warna jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Kertas lakmus ada dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Jika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke larutan yang bersifat netral, maka tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Jika kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan asam, maka kertas lakmus biru berubah warna menjadi warna merah. Jika kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan asam, maka kertas lakmus merah tidak berubah warna atau tetap warna merah. Sifat keempat, memiliki ion H positif saat dilarutkan dalam air. Dan sifat kelima, memiliki derajat keasaman atau pH lebih kecil dari 7. Adapun contoh dari asam yaitu pada buah-buahan ada asam sitrat, asam maleat, asam tartat. Dan asam anorganik ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain-lain. Basa memiliki sifat yaitu satu, berasa pahit. Contohnya sabun atau sampo. Ketika kita mandi tanpa sengaja, bisa saja sabun atau sampo menyentuh mulut atau lidah kita. Maka sampo atau sabun itu akan terasa pahit. 2. Bersifat licin. 3. Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Jika kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan basa, maka kertas lakmus merah berubah warna menjadi warna biru. Jika kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan basa, maka kertas lakmus biru tidak berubah warna atau tetap warna biru. Sifat keempat, memiliki ion OH negatif
saat dilarutkan dalam air. 5. Memiliki derajat keasaman atau pH lebih besar dari 7. Adapun contoh-contoh basa antara lain sabun, sampo, obat emah, pupuk, deterjen, dan lain-lain. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Reaksinya disebut reaksi netralisasi. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Garam netral. Garam netral adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Garam ini bersifat netral dan mempunyai pH sama dengan 7. Contoh NaCl, KCl, dan lain-lain. 2. Garam asam. Garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH lebih kecil dari 7. Contoh NH4NO3 dan NH4Cl. 3. Garam basa. Garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basa dan mempunyai pH lebih besar dari 7. Contoh NaCN dan KCN. Indikator asam basa adalah senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam dan basa. Terdiri dari indikator alami, indikator buatan, indikator universal, dan pH meter. 1. Indikator alami berasal dari bahan tumbuhan yang berwarna yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya kunyit, kembang sepatu, mawar, kol merah. Ekstrak bahan tersebut akan memberi warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Contoh, kunyit pada larutan asam berubah warna jadi kuning, sedangkan pada larutan basa berubah warna jadi merah jingga. Kembang sepatu pada larutan asam berubah warna jadi merah, sedangkan pada larutan basa berubah warna jadi hijau. Kol merah pada larutan asam berubah warna jadi merah, sedangkan pada larutan basa berubah warna jadi ungu atau kuning. Mawar pada larutan asam jadi warna merah, sedangkan pada larutan basa berubah warna jadi kuning. 2. Indikator buatan. Contoh metil merah dan fenolftalein. 3. Indikator universal. Contohnya kertas lakmus. Dan yang keempat, pH meter. Bisa kita lihat dari gambar ini. Sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal ini ya nak. Nah, demikianlah penjelasan ibu hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.